Selamat sore semuanya, para pendengar Metrocap. Kembali lagi di podcast Metrocap, Metrologi Cuap-Cuap. Kali ini kita bakal ngebahas seputar tips and trick melaksanakan kuliah online di Akmed. Pembicara kita saat ini adalah Teh Puspa Dewi Legawa dari Angkatan 2019 dan nanti akan menyusul Teh Syifa Ajahra dari Angkatan 2019. Oke, gimana nih Teh Puse? Lagi sibuk apa nih? Halo, aku lagi sibuk mengerjakan tugas, mengerjakan tugas di minggu pertama dan ngurusin praktikum sih, soalnya lagi jadi Kordas SLD. Wah, Jadi proses perekaman dan lain-lain. menurut Teh Puse gimana sih kuliah online di Akmed ini selama kita udah berapa bulan ya kuliah online nih? Udah 1 semester lebih kan ya? Betul, betul. Gimana sih Gimana ya? ada kesan-pesan nggak sih? Kalau kesan pesan, eh gimana ya? Soalnya kalau kuliah online gini, yang pertama nggak dapet vibes kuliahnya. Yang padahal aku dulu tuh pingin kuliah tuh karena pingin dapet vibes anak kuliahnya. Gimana ngerasain apa ya, vibes anak kuliahan lah pokoknya. Jadi agak sedikit mengecewakan. Terus apa ya, mungkin bisa dibilang jadi salah satu penyebab ketidakproduktifan. Tetapi di satu sisi lain tuh memudahkan di berbagai apa ya, kayak kalau aku kan kalau waktu kuliah offline tuh bener-bener gudak-gidik istilahnya. Jadi dari Cimahi ke Bandung pulangnya malam, bahkan kadang-kadang nginep, dan itu tuh di kuliah online sekarang jadi lebih gampang karena lebih gampang dan lebih bisa diatur waktunya gitu loh. Jadi lebih bagi akunya ada waktu-waktu untuk diri aku istirahat. Tapi sebenarnya gimana gimana baiknya ngatur-ngatur waktunya sih. Soalnya kadang-kadang kalau aku lagi nggak apa ya, lagi nggak mood juga nggak selalu yang namanya bikin apa ya, bikin jadwal ataupun ngatur jadwal per minggu kayak gitu sih. Dan Saya gampang jenuh gak sih kalau sekarang tuh, soalnya kita ketemu cuman Zoom. Kadang juga Zoom dimatiin juga kameranya kan biar gampang apa ya, biar enggak koneksinya putus-putus. Terus yang ketemu kudagang lagi, kudagang lagi. oke, emang sih ada beberapa kesulitan yang terpotong, tapi ada juga sesuatu yang kayak apa ya? Mungkin semangatnya kali ya. Kalau nggak Betul, diri betul. sendiri, nggak ada yang nyemangatin gitu ya. Iya, betul. Jadi gimana nih tips and triknya Teh Puse selama kuliah online ini biar tetap semangat gitu kuliahnya? Tips and trick. Eh, Pertama, inget kalau ini tuh, kalau kita di Akmed itu anak beasiswa. Uang yang kita pakai selama ini eh, menempuh menempuh dan mendapat ilmu tuh dari rakyat, yang mana harus dipertanggungjawabkan. Itu pertama, aku merasa ada apa ya, walaupun nggak banyak-banyak amat semangatnya, tapi ada terpantik lah dari rasa tanggung jawab itu. Sama aku harus lulus gitu sih. Tips and triknya paling itu sih, harus sering-sering mengingatkan diri sendiri dan bikin notes gitu loh di HP kalau. Siap. Pendengar dengarkan kita harus menyemangati diri sendiri. Nah, katanya bikin note. Ya, karena kalau enggak apa ya, semakin beranjak dewasa kita harus apa ya, harus menyadari kalau kalau bukan kita sendiri yang membantu diri kita sendiri, ya mau masa mau mengandalkan orang lain.
Mantap. Iya, kita juga ada kedatangan Teh Sipa Zahra nih. Selamat sore Teh Sipa. Sore. Suaraku kedengeran? Sip, kedengeran. Jelas Oke, banget. mantap. Gimana nih Teh Sipa? Sama sih pertanyaannya. Kayak kesan-pesannya selama kuliah online ini apa sih yang Teh Sipa rasakan gitu? Kesan-pesan. Kesannya ya tadi kali ya sama kayak pusat gitu. Eh lebih luang gitu ya waktunya dibandingkan kalau offline kita lebih ngeluarin waktu buat jalan, buat berkendaraan gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu yang harus di apa ya? Waktu-waktu tertentu yang dulu tuh kita pakai, sekarang tuh jadi luang gitu. Kayak gitu. Jadi makanya waktu online juga berani ngambil beberapa uh, tanggung jawab gitu ya. Terus kalau secara ininya ya, sebenarnya kalau secara semangat, aku lebih semangat kalau offline gitu karena ada jalannya dulu, ada ketemu temen gitu kan, ngeliat temen. Kan kalau online tuh kita nggak tahu ya, meskipun ketemunya lewat Zoom, kita nggak tahu temen kita ngapain gitu. Bisa aja kan eh, cuma kayak tahu aja oh ngedengerin. Kadang bisa aja eh, apa ya nyalain zoomnya doang gitu kan. Atau sambil makan atau apapun gitu kan. Kalau lagi ini. Terus selain itu kalau misalkan offline tuh lebih ke ini kan. Kayak ngelihat datang ke kelas gitu. Ngelihat orang lain, wah udah ngerjain tugas. Nah itu jadi kayak lebih motivasi tersendiri gitu kan. Oh orang lain udah ngerjain tugas. Aku belum gitu. Jadi kayak oh, aku juga harus kerjain gitu. Kadang kayak gitu kalau misalkan lagi offline. Sedangkan kalau online kan kita nggak tahu tuh mereka apakah lagi ngerjain tugas gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi mungkin motivasi dari luarnya dibilang berkurang gitu ya. Jadi harus benar tadi ningkatin motivasi dari dalam diri sendiri. Mm-mm. Mungkin online juga lebih banyak membosankannya karena depan laptop terus. Kenyataannya tuh depan laptop terus dan apa ya? Dia kurang interaksi sih sama temen-temen juga. Kalau misalkan offline tuh setidaknya pas di kelas nungguin dosen masuk kan itu ada interaksi gitu ya. Nah kan kalau online meskipun nungguin dosen masuk Zoom ya diam-diaman kan. Nggak banyak yang ngobrol apa gimana. Gitu sih paling kalau aku waktu online. Jadi sama-sama nih ya, semangat dari luarnya itu kurang ya. Oh, Iya. iya. Ini gimana nih kan kalau online itu udah semangatnya berkurang gitu kan, tugasnya lumayan banyak gitu. Punya ini nggak kiat-kiat untuk mengumpulkan tugas tepat waktu serta si nilainya itu memuaskan gitu buat kita-kita nih dari Teh Pusat sama Teh Sipa. Aku dulu nih. Apa aku saya dulu? Silahkan. Oke, kalau aku sendiri eh mungkin karena aku orangnya dari dulu, buat aku nilai itu cukup penting ya. Bukan. Kan kalau misalkan kalau aku dengar dari kayak orang lain tuh yang penting tuh belajar nanti nilai ngikutin. Kalau aku eh nggak sekedar itu. Jadi nilai itu kayak buat aku tuh cukup penting dan kayak ngelihat nilai berapa tuh itu bisa ngaruhin mood aku gitu kan. Terus jadi otomatis itu tuh memicu diri sendiri buat bisa maksimal gitu. Selain itu tuh kita eh, harus tahu kapasitas kita tuh sampai mana gitu. Jangan sampai misalkan kan kalau aku orangnya deadlineer gitu ya. Nggak tahu kalau pusnya gimana. Kalau aku deadlineer dan eh, buat nyelesain tugas dan tugasnya bisa maksimal, itu harus tahu dulu kita mampu nyelesain suatu tugas tuh berapa lama gitu. Butuh waktu berapa lama gitu. Jadi saat deadlineer pun karena kita udah tahu butuh waktunya berapa lama, itu juga kan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya gitu. Karena udah tahu eh, berapa lama itu meskipun deadlineer insya Allah tuh bakal beres dan juga maksimal gitu. Dan selain itu jangan lupa meskipun online tetap kayak nanya temen gitu. Kalau misalkan mentok nih, mentok kita nggak tahu nih mau misalkan nih kayak bikin laporan praktikum kan, dia kadang ada analisis yang kadang kita tuh mentok gitu, mau nulis apa lagi gitu kan. Nah itu tanya temen aja atau enggak tanya aspraknya gitu. Mungkin ada yang masih dibingungin atau masih ada yang kurang ngerti gitu dari praktikumnya, apalagi kan
video gitu kan, bentuknya video, dan itu kan kadang kita kurang ada hal-hal yang kurang ngerti juga kenapa misalnya kayak gitu, kenapa dia hasilnya nggak sesuai sama teori kayak gitu kan biasanya. Nah itu jangan lupa nanya temen tapi bukan berarti kita tuh ini apa, ngekopas gitu ya, kopas tulisan temen, bukan, tapi lebih ke apa ya, nyari inspirasi gitu. Oh, dia nulis A B C D gitu. Mungkin kayak kita, oh iya ya bener itu juga ngaruh. Misalkan udah kayak gitu kita jelasin lagi gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu bisa buat lebih maksimal gitu sih. Meskipun deadlineer gitu. Oh, jadi walaupun deadlineer tapi udah dipikirin dari jauh-jauh hari gitu ya. Jadi ini tuh tugas bakal selesai nih sehari doang gitu. Gitu nggak sih? Teh Syifa. Iya, kayak gitu. Hmm. Bener gitu. Kayak tugas aku kayak gitu sih. Kecuali kalau lagi mood ya. Beda lagi kalau misalnya lagi mood, aku mau ngerjain ini padahal deadline-nya tuh masih cukup lama gitu. Masih ada 3 hari atau misalkan seminggu gitu. Kadang kalau lagi mood atau ngerasa itunya gampang ya, apa tugasnya ngerasa gampang, nah itu biasanya lebih cepat dikerjainnya, bahkan kayak setelah diberi tugas langsung kerjain, kadang ada yang kayak gitu gitu. Tapi itu kalau emang ngerasa gampang gitu. Tapi kalau ngerasa eh, moodnya kurang baik ya, ya sama aja sih. Akhirnya deadlineer gitu. Oke, oke. Untuk Teh Pusya sendiri gimana nih cara biar tugasnya tepat waktu terus memuaskan? Kalau aku hampir sama sih kayak Syifa. Yang paling pertama adalah ketika, kalau aku sih paling pertama kalau dapat tugas nih, dapat tugas dari dosen, langsung aku catat di note paling paling depan HP aku. Jadi HP aku tuh penuh dengan note, to do list sama tugas. Jadi aku tulis di to do list misalnya targetnya aku mau ngerjain hari ini atau misalnya nanti hari Jumat aku mau ngerjain PR SII misalnya. Aku mau ngerjain PR SII hari Jumat, ditulis aku di to do list. Terus aku bikin lagi note untuk itu per mata kuliah tuh ada tugas apa aja. Walaupun udah ada dari Wahyu, kan kalau di angkatan 19 tuh ketua angkatan kita tuh udah bikinin kayak deadline deadline tugasnya kapan, tapi aku tuh kebiasaan untuk nulis ulang lagi gitu loh. Jadi tiap buka HP, oh keingetan ada tugas. Itu sih kalau yang tepat waktu. Tapi kadang-kadang aku pun nggak, kadang-kadang kalau lagi nggak mood juga kayak sama kayak Teh Syifa, ya akhirnya juga deadlineer juga. Tapi karena apa ya, aku tuh nggak mau nilai aku jelek, jadi pasti aja diusahain sebelum itu dikerjain gitu. Sebelum misalnya udah mepet banget, pasti harus dikerjain. Terus bener kata Teh Syifa tuh, jangan malu buat nanya ke orang, karena aku pun begitu. Aku tuh paling bawel kayaknya. Tiap ada tugas tuh pasti nanya ke Andi, ke Syifa. Syifa tuh juga sering aku tanyain. Yang ini gimana sih? Udah belum? Yang gini gimana sih? Udah belum? Karena kadang-kadang kalau kalau merekanya udah, jadi kepacu juga kan ke kitanya juga. Oh dia udah. Aku juga pengen ngeudahin biar kelar. Gitu sih. Biar tugasnya tepat waktu sama nilainya memuaskan ya, gara-gara banyak referensi itu, nanya-nanya ke sana sini, jangan malas buat nyari aja, yang penting di paraphrase, di apa namanya, nggak plek, kopas gitu, dipahami apa yang kita tanyain tuh, gitu sih. Bagus tuh. Jadi kita itu adik-adik ya, para pendengar semuanya. Jadi kata Teh Pusya nih sama Teh Syifa, kita harus senantiasa ingat bahwa kita itu punya tugas. Bener nggak sih Teh Syifa sama Teh Pusya? Ya bener-bener. Nah, sama kita juga harus ingat kalau nggak bisa itu nanya, ya kan sih? Ya bener. Diem dong. Kalau ngerjain sendiri kadang malah ya udah deh segitu aja gitu. Iya ya. Terus ujung-ujungnya nyesel nilai akhirnya kan ya. Ya bisa kayak gitu.
Terus selanjutnya nih, ada kan tugas seorang mahasiswa itu menyenangkan hati dosen ya. Gimana sih cara menghadapi dosen-dosen di Akmed ini? Yang terbilang cukup baik sih kalau menurut aku. Menurut kalian gimana nih? Berdua. Saya Puspa dulu deh. Menghadapi dosen ya. Aku sih nggak merasa perlu ada perlakuan khusus ke para dosen. Yang penting sopan aja. Sama kalau kalau misalnya usahain kalau Zoom tuh kalau misalnya ditanya ya dijawab aja untuk menghargai dosennya juga soalnya kan kita tuh kalau kelas tuh kadang-kadang matiin kamera semua kan. Jadi kalau kitanya nggak jawab tuh awkward banget dan jadi kasihan ke dosennya juga. Tapi selama tiga semester lebih, aku rasa nggak ada hal khusus yang harus dilakukan sih. Yang penting balik lagi aja ke aturan dasar lah, basic manner. Kalau Tesipa sendiri ada nggak sih sesuatu yang khusus gitu? Itu doang. Gimana? Itu doang. Iya, Tepuse kan menurut Tepuse nggak ada nih perlakuan khusus. Nah, untuk Tesipa gimana? Oke. Enggak juga sih, aku nggak ada perlakuan khusus ya. Paling ya ikutin aja apa kata dia gitu. Apa kata dosen, misalkan kayak dikasih tugas, aturannya ABCD, ya ikutin gitu. Terus selain ikutin juga kalau misalkan punya inisiatif nih sama tugas kita mau kayak gimana, asal jangan keluar dari aturan yang dikasih gitu. Atau enggak kalau misalkan kayak nih ya, kadang kan kita misal udah nanya ke temen atau misalkan udah nanya juga ke asisten, tapi misalkan masih ada yang perlu ditanyain ke dosen karena mungkin kurang jelas, ya ikutin aja aturan yang kalau ke dosen tuh harus sopan kayak gitu, harus misalnya di salam dulu kayak gitu ya, yang udah diajarin lah ya. Terus jangan ngechat dosen malam-malam gitu ya. Maksudnya sebenarnya ada juga sih dosen yang nggak masalah di chat malam-malam. Aduh, maaf ya. Kedengeran sih suara motor. Udah nggak ada. Jadi jangan yang chat dosen malam-malam gitu. Maksudnya itu tuh jangan malam-malam tuh, mungkin lebih dari jam 10 malam gitu ya. Sebisa mungkin jangan gitu. Karena udah masuk waktu istirahat juga. Tapi sebenarnya kalau beberapa dosen sebenarnya ada sih yang bisa di chat malam, tapi jangan lewat jam 10 malam gitu. Karena aku juga kadang chat dosen tuh malam juga gitu. Jadi gak ada hal-hal khusus, ya ikutin aja apa aturan-aturan yang udah dikasih gitu. Jangan sampai keluar dari aturan itu dan bahkan jadi dianggap gak sopan gitu. Kayak gitu aja sih. Iya sih, benar banget. Terus menurut aku nih ya, sebagai sama-sama mahasiswa Akmed gitu, dosen di Akmed tuh baik-baik gak sih menurut para pembicara ini? Baik sih, menurut aku baik-baik Iya betul, baik-baik banget. Soalnya dengar dari univ-univ sebelah gitu ya, itu tuh kan dosennya jahat-jahat gitu ya kadang sama nilai. Kalau Akmed baik-baik gak sih? Baik sih, kayak ngenilainya rata-rata sama deh kayaknya. Cara ngenilainya kayak kan aku sendiri nyadar gitu ya kalau misalkan ada tugas, bukan sih, lebih ke ujian ya, ujian terus nilainya jelek, terus pas lihat hasil akhir tuh ya lumayan bagus gitu ya, bisa dibilang bagus gitu. Padahal kalau ngelihat nilai-nilainya tuh jelek gitu. Gitu sih, ya itu baik gitu kalau secara nilai ya. Tapi misalnya secara yang lain-lainnya juga baik sih. Kayak kalau kita nanya dijawab gitu, nggak dianggurin gitu kan. Bahkan fast respon gitu kalau ada mahasiswa yang nanya tuh. Kayak gitu. Berarti nggak ada masalah ya sama dosen mah. Nah, Dan kita udah ngomongin kuliah nih ya, dengan tips and triknya selama kuliah online ini. Teh Pusai sama Teh Sipa ini ada kesibukan lain nggak sih selain kuliah online ini? Atau banyak malahan? Teh Sipa dulu gimana? kalau aku ya lumayan lah ya, ada gitu beberapa kesibukan lain
selain kuliah kayak ada organisasi gitu sama ada juga kepanitiaan gitu-gitu sih. Tapi itu sebenarnya nggak begitu memakan waktu kalau yang kayak gitu. Kayak kuliah kan kuliah tuh kayak tiap hari gitu kan, tiap hari harus hadir gitu kan. Sedangkan kalau kegiatan organisasi ada hari-hari tertentu terus kayak kita bisa ngatur sendiri waktunya gitu. Karena kayak yang lain juga sama-sama kuliah gitu kan sama kayak organisasi bareng yang kuliah juga, kepanitiaan bareng yang kuliah juga. Itu kan bisa diatur gitu. Waktunya nggak akan sampai bentrok sama kuliah. Yang pasti itu sih kayak gitu. Jadi ada juga beberapa organisasi sama kepanitiaan kayak gitu ikut juga. Kalau Teh Pusnya gimana nih? Sibuk juga kah sama seperti Teh Syifa? Kalau sibuk ya masih sama aja sih, kayak cuman ngurusin organisasi sama UKM paling, sama ini nih ngambil jadi asprak cuman satu lagi ya. Aku cukup membatasi kegiatan aku sih kalau untuk semester ini. Apa tuh alasannya membatasi kegiatan? Itu pingin ngasih waktu buat diri aku aja sendiri sih. Soalnya kita kan udah mau udah mau semester akhir-akhir kan. Pingin menikmati aja gitu. Jadi nggak mau terlalu ribut, nggak mau terlalu chaos. Jadi ya ambil yang biasa-biasa aja. Lagian chaos-chaosnya udah kemarin-kemarin, jadi ya aku rasa udah cukup. Oke, jadi mau santai-santai aja nih di akhir-akhir semester kita gitu. Ya, sebenarnya kurang produktif sih ya, tapi ya mungkin nanti kalau mood aku berubah, akan menjadi lebih produktif dari tahun kemarin. Mungkin. Kalau TPC kan cara membagi waktunya itu dengan membatasi kegiatan dari luar nih ya. Benar nggak sih antara belajar dan kegiatan lain tuh? Sebenarnya bukan tujuan utama aku membatasi, bukan buat misahin antara non akademik sama akademik sih. Cuman ngasih ruang buat diri aku aja gitu. Kalau untuk pembagian waktu belajar diri sendiri dan kegiatan di luar itu kayak mana tuh? Apakah ditulis secara rinci atau gimana? Aku tuh sering bilang ini sih. Aku tuh suka bikin notes. Jadi to-do list. Kadang-kadang aku kalau emang lagi bener mood sama rajin, per minggu tuh udah ada notes gitu loh. Mau ngerjain tugas ini kapan, hari ini mau ngapain, besoknya mau ngapain. Kayak per harinya tuh ada ada goals yang dicapai. Itu sih yang buat yang cara pembagian waktu aku biar aku ingat terus. Soalnya kan aku sering banget buka HP, orangnya nggak bisa lepas dari HP, dan notes di depan wallpaper tuh benar-benar membantu aku buat ingat, oh ini ada ini ya, oh ini aku ada tujuan ini nih hari ini harus diselesai. Itu sih paling. Oke. Tuh bisa dicontoh, kita bisa bikin notes per harinya sampai per minggunya ya kan, yang target-targetnya bener nggak sih TPC? Betul sekali. Kalau dari kita sendiri gimana nih cara ngebagi antara belajar, kegiatan di luar sama diri sendiri? Sebenarnya kalau sekarang ya kegiatan aku nggak kayak ini sih, nggak sibuk ya masuknya, karena masih ada banyak waktu luang sebenarnya. Terus aku tuh orangnya bukan orang yang suka uh, to-do list kayak gitu ya, kayak pusat. Kalau aku paling yang ditulis itu hal-hal pentingnya aja, misalkan kayak jadwal kuliah, kan itu tiap hari sebenarnya lama-lama juga itu biasanya jadi hafal gitu. Atau enggak kegiatan aku tuh sebenarnya ada apa aja. Nah, kayak dari situ baru kayak aku inget-inget. Atau enggak sebenarnya em, kayak tugas gitu kan. Tugas itu kan udah dibikinin Wahyu. Jadi ya udah, aku kalau mau inget tugas ya udah buka itu gitu. Terus kok
kalau misalkan buat organisasi sendiri, karena sekarang semua online gitu ya, semua tuh ada di WhatsApp gitu. Jadi apa-apa yang kayak buka HP, buka WhatsApp, udah deh itu semuanya aku kayak di situ tuh semuanya harus diurusin gitu, kayak ngelihat buka grup A, oh ini belum beres, baru langsung di apa ya diomongin gitu di situ. Terus buka grup B sama kayak gitu. Jadi agak gak bikin to-do list kayak gitu karena emang buka WhatsApp aja udah kayak ngeliatin semua hal yang harus aku beresin gitu. Kalau aku sih gitu orangnya nggak suka bikin to-do list karena kadang kalau aku sendiri aku tuh sering banget nggak bisa eh ini apa nggak bisa ngikutin to-do list yang udah aku bikin karena kadang sering nggak moodnya tuh sering banget gitu. Jadi aku tuh biasanya em, baru apa ya yang paling bisa bikin aku gerak tuh ya gini kalau misalkan ada janji sama orang, ada rapat gitu sama orang, nah itu baru aku gerak, baru kayak di situ aku ngurusin yang benar gitu. Dibandingkan kalau aku cuma ngerjain sendiri gitu. Kalau yang ngerjain sendiri tuh kayak lebih santai sih jatuhnya. Lebih santai yang misalkan karena aku tahu gitu kan kayak di blinder gitu akhirnya kan. Aku bukan orang yang kayak Teh Pusai gitu, tapi itu boleh dicontoh juga. Karena katanya orang sukses itu uh, lebih banyak dari maksudnya yang sukses itu banyaknya tuh dari orang-orang yang mencatat apa sih tujuannya, apa sih rencana hidupnya gitu. Katanya gitu dan beberapa apa ya itu terbukti juga sih berapa puluh persen gitu. Aku pernah dengar kayak gitu. Jadi ya boleh itu juga dicontoh itu hal yang bagus menurut aku. Meskipun aku sendiri nggak ngelakuin gitu ya. Tapi eh, aku berusaha untuk lebih memperbaiki diri sih. Kayak lebih meskipun nggak ditulis tapi aku kayak punya target dalam diri aku sendiri gitu yang nggak ditulis tapi ada gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Ah, menarik ya. Jadi ada dua nih. Yang satu ditulis, yang satu kayak jalinin aja, ngalir aja karena emang udah tahu mau ngelakuin apa ya. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir. Kan kita kuliah online nih, kesehatan itu rentan banget apalagi lagi pandemi kan. Gimana sih caranya Teh Puse sama Teh Sipa biar ngejaga si tubuh tuh biar tetap fit gitu selama kuliah online ini? Bisa Teh Puse dulu deh. Sebenarnya kalau ditanya cara menjaga kesehatan, gimana ya? Aku tuh semenjak online, kalau pas udah mulai kesini-sini nih, kalau awal-awal tuh saya sering tiap pagi keluar, usahain tiap bulan tuh ada minimal aku tuh lari ke lapang lapang ada di Cimahi ada namanya lapang Brigif gitu. Jadi tempat tempat lari, tempat olahraga pokoknya. Tapi semenjak apa ya beberapa bulan terakhir tuh karena apa ya agak malas aja gitu keluarnya. Jadi paling di rumah aja. Yang penting kalau kamu apa ya kalau kalian lagi kelas online sebelum sebelum kelas nih usahain minimal kayak gerak-gerak gitu loh di rumah. Jalan-jalan aja ke dapur ngambil minum. eh, Pokoknya bergerak aja. Yang penting kaliannya bergerak gitu. Biar apa ya ada apa ya sedikit pemanasan. Sama jangan lupa minum air putih sih. Oke sih. Jadi kawan-kawan jangan lupa bergerak sama minum air putih. Untuk Teh Sipa sendiri ada nggak sih? Mungkin Teh Sipa mah sering olahraga gitu. Enggak sih aku bukan orang yang sering olahraga ya. Aku bahkan kapan udah lama banget gak olahraga. Kalau aku sih karena emang mungkin jarang keluar rumah dan alhamdulillah kesehatan aku tuh alhamdulillah sehat gitu ya. Gak gak sampai sakit sih selama pandemi ini. Dan eh ya gitu sih. Aku setuju sama Pusai kayak ya digerakin gitu. Kayak misalnya lagi kuliah online, sebelum kuliah online ya jalan-jalan kayak gitu. Eh atau enggak
misalnya lagi kuliah supaya bisa fokus itu nyatet gitu, dan kita harus kayak interest sama itunya, sama mata kuliahnya gitu. Jadi sebelum itu tuh, selain itu ini sih, meskipun aku juga kayak kadang nerapin kadang enggak, sebagai muslim gitu ya, kita tuh belajar selain tadi kata Puse buat karena kita dapat beasiswa gitu, kita tuh belajar harus karena Allah gitu, buat nyari ilmu, karena apapun yang ada di dunia ini tuh ilmunya dari Allah gitu. Kalau kita diem aja ya kita nggak nyari ilmu dong. Jadi buat itu kita cari ilmu, kita niatin buat serius bersungguh-sungguh waktu kuliahnya, meskipun ya ini cukup susah karena lebih ke kepercayaan dan keyakinan kita sendiri. Terus itu jangan sambil nyatat juga gitu, kalau bisa sambil nyatat, karena kalau sambil nyatet kitanya gerak. Kalau gerak nggak akan terlalu apa ya, ngantuk gitu. Biasanya kan kadang yang dijadi ini ya, mau offline mau online tuh ngantuk tuh jadi ini ya, cukup penghambat buat belajar. Tapi kalau diusahain tuh nyatet gitu apa yang di eh, apa yang dijelasin, atau setidaknya ini deh screenshot gitu ya. Screenshot kalau misalkan kepanjangan tuh nyatat, ya udah screenshot aja gitu. Itunya apa, materinya gitu. Buat nanti juga buat biar kayak emang meskipun udah di apa ya, di suka dikirim sama dosen di udagangnya, tapi setidaknya tuh kita gerak gitu, nggak diem aja, kayak gitu sih. Menarik sekali ya pembicaraan kita saat ini. Terakhir ya, janji ini terakhir. Ada ini nggak pesan buat para pendengar Metrocap sekalian dari Teh Puse sama Teh Syifa? Boleh siapa aja sih yang kira-kira ingin berpesan-pesan gitu? Mau Teh Syifa dulu? Syifa dulu. Oh, siap. Oke, pesan dari aku, teruslah mempunyai harapan ya, kalau bisa tinggi gitu ya, harapannya ekspektasi tinggi terhadap diri kita sendiri, dan ingatlah yang bertanggung jawab atas ekspektasi itu adalah diri kita sendiri gitu. Gitu aja sih. Nice. Terus berharap nih. Teh Puse gimana nih? Bentar, aku bingung mau ngasih pesan apa. Apa ya? Pokoknya walaupun kalian gak semangat-semangat amat, ingatlah kalian harus lulus. Dan ada batas minimum untuk lulus itu. Jadi bukan buat orang lain, tapi kerjakanlah dan laksanakanlah perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, semampu kalian, untuk diri kalian sendiri. Itu aja sih. Menarik sekali. Jadi Teh Puse bilang tujuan kita adalah lulus, sedangkan Teh Syifa ini seperti apa ya? Yang nilainya kecil-kecil, teruslah berharap bahwa nilainya akan besar suatu saat nanti dengan cara bertanya dan mengerjakan tugas tepat waktu. Benar nggak sih? Dan bertanggung jawab atas harapan itu. Iya benar-benar banget. Oke. Sekali lagi makasih banget nih Teh Puse sama Teh Syifa mau menjadi pembicara di podcast Metrocap kali ini. Sepertinya pembicaraan kita sampai di sini aja. Jangan lupa jaga kesehatan para pendengar sekalian, serta jangan lupa kita itu mengemban tanggung jawab yang sangat besar, yaitu uang negara. Jadi belajarnya harus lebih giat daripada yang lainnya. Bener nggak sih? Setuju nggak? Setuju. Oke. Makasih ya Teh Puse sama Teh Syifa. Makasih juga teman-teman. Semangat buat bercucu.